Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung lagi dengan pembelajaran kita kali ini. Di pagi hari yang cerah ini kita akan kembali belajar bersama. Kali ini membahas tentang pengurangan bilangan cacah untuk siswa kelas 2 semester 1. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran pengurangan ini adalah kita dapat memecahkan masalah pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 999 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengurangan ada dua macam, yaitu pengurangan dengan cara langsung tanpa meminjam dan dengan pengurangan cara meminjam. Nah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengurangan secara langsung atau tanpa meminjam. Nah, di sini seperti sebelumnya pada penjumlahan, terdapat ada cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti biasa, kita tulis dulu bilangannya, kemudian kita tentukan nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Bilangan pertama, 473, kita uraikan dahulu nilai tempatnya menjadi 400-an ditambah 7 puluhan ditambah 3 satuan. Dan bilangan 153, kita uraikan juga menjadi 100-an ditambah 5 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, di sini kita lihat pengurangannya diawali dari angka satuan dulu. 3 dikurangi 3. Ini karena kita adalah membahas secara langsung, kita lihat ciri-cirinya bahwa bilangan pengurangan secara langsung itu terjadi apabila angka yang di atas lebih besar atau sama dengan angka yang di bawah. Seperti ini, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, bisa dikurangi. 7 dikurangi 5 hasilnya 2, dan 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi ini kita tidak perlu meminjam karena bisa dikurangkan bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua. Hasilnya adalah seperti ini. 300-an ditambah 2 puluhan ditambah 0 satuan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pendeknya. Seperti tadi angkanya 473 dikurangi 153. Kita tentukan dulu nilai tempatnya, ratusan, puluhan, satuan. Ini gunanya adalah untuk menentukan atau memastikan bahwa satuan akan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan ratusan sejajar dengan ratusan. Sesudah itu baru kita bisa mengurangkan. 3 dikurangi 3, 0, 7 dikurangi 5, 2, 4 dikurangi 1, yaitu 3. Hasilnya adalah 320. Cara panjang dan cara pendek hasilnya sama, hanya beda dalam prosesnya. Jadi 473 dikurangi 153 sama dengan 320. Nah, begitu ya. Ini adalah cara langsung tanpa meminjam. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu cara meminjam, ya, pengurangan dengan cara meminjam. Nah, kita langsung kepada contoh soalnya. Di sini ada cara panjang dan ada cara pendek juga. 354 dikurangi 127. Kita tentukan dulu nilai tempatnya. 354 sama dengan 300-an ditambah 50 puluhan ditambah 4 satuan. Angka 127 diuraikan menjadi 100-an ditambah 2 puluhan ditambah 7 satuan.
Nah, di sini kita akan mengurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang kedua. Pengurangan dengan cara meminjam dapat terjadi apabila bilangan yang pertama, yang bagian atas, lebih kecil daripada bilangan yang ada di bagian bawah. Apakah itu lebih kecilnya pada satuan atau terjadi pada puluhan? Nah, itu akan terjadi pengurangan dengan cara meminjam. Misalnya di sini, 4 dikurangi 7. Apakah bisa angka 4 dikurangi angka 7? Ya, tentu tidak bisa. Ini caranya adalah 4-nya kita coret dan akan kita simpan di atasnya. Di atas ini kita tulis 4. Apabila kita 0, ditulis 0. Apabila 1, ditulis 1. Kebetulan ini adalah angkanya angka 4, sehingga kita tulis di sini nanti 4. 4 ini tidak bisa berdiri sendiri untuk dikurangkan ke angka 7, sehingga 4 membutuhkan bilangan puluhan, yaitu dari angka 5 ini. 5 akan meminjamkan satu angka, yaitu 10 ya, satu angka ke satuan. Jadi 1 puluhan dipindahkan ke tempat satuan. Ya. Jadi 14 ya. Nah, di sini jadi 4 berasal dari angka 4, 1 berasal dari angka puluhan. Puluhan meminjamkan satu angka ke satuan. Nah, karena tadi angka 5 itu sudah meminjamkan satu ke satuan, sehingga ini tidak 5 lagi. Jadi 5 dikurangi 1, yaitu 4. Nah, ini baru kita bisa mengurangkan. Karena di sini angkanya bukan angka 4, tapi angka 14. 14 dikurangi 7. 14 sudah lebih besar daripada angka 7, sehingga bisa dikurangkan. Hasilnya 7, 4 dikurangi 2, hasilnya 2, 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Nah, ini 200-an ditambah 2 puluhan ditambah 7 satuan. Hasilnya adalah 227. Nah, bagaimana dengan cara pendeknya? Nah, kita akan lihat cara pengurangan meminjam dengan cara pendek. Cara pendek itu berarti kita tidak usah menguraikan dulu nilai tempatnya. Kita bisa langsung mengurangi. Mengurangkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Dan tetap saja kita harus melihat bila angka di atasnya lebih kecil daripada angka yang di bawah, berarti ini harus meminjam kepada puluhan. Ya. 4-nya kita coret dan kita tulis di atasnya di sini. Nanti kita tulis angka 4. Dan meminjam satu angka ke puluhan di sini jadi 14. Angka 5 tidak utuh menjadi angka 5 karena sudah meminjamkan ke satuan. Jadi angka 5 dicoret menjadi angka 4. Nah, sekarang di sini 14 dikurangi 7 langsung 7. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Jadi 354 dikurangi 127 sama dengan 227. Nah, itulah cara meminjam ya, pengurangan dengan cara meminjam. Nah, untuk lebih melatih lagi kita mencoba soal cerita pada pengurangan. Nah, Ino dan teman-teman bekerja kelompok mengerjakan tugas. Mereka membawa kolase biji-bijian. Ya, bahan-bahannya itu untuk membuat kolase, berapa selisih biji-bijian yang dibawa Ino dan Yoga?
Nah, yang namanya selisih berarti kita mengurangi angka yang besar dengan angka yang lebih kecil. Berarti kita akan mengurangi jumlah biji-bijian milik Ino dikurangi milik Yoga. Nah, kita akan mencoba dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya 246 dikurangi 228. Seperti biasa ditentukan dulu nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita uraikan. 346 sama dengan 300-an ditambah 40-an ditambah 6 satuan. 228 diuraikan menjadi 200-an ditambah 20-an ditambah 8 satuan. Nah, apakah ini bisa dikurangi, bisa mengurangi dengan cara langsung atau kita harus meminjam? Kita lihat dulu angka. Kita lihat angka yang bagian atas, angka 6. Yang di bawah angka 8. 6 dikurangi 8 tidak bisa karena angka 6 lebih kecil daripada angka 8. Maka terjadilah pengurangan dengan cara meminjam ke puluhan. Di sini 6-nya seperti tadi kita coret dulu. Dan nanti kita di sini tulis angka 6. Kemudian puluhannya dipindahkan ke sini satu angka. Jadi 16. Nah, puluhan di sini yang tadinya angka 4. Setelah meminjamkan ke satuan satu angka, maka 4 akan kita coret dan diubah menjadi angka 3. Ya, karena 4 dipinjamkan 1 ke sini, jadi 4 dikurangi 1, hasilnya atau sisanya jadi tinggal 3. Ini sekarang 16 dikurangi 8, barulah bisa dikurangi. Hasilnya 8, 3 dikurangi 2 hasilnya 1, 3 dikurangi 2 di sini, 1 juga. Jadi 100-an ditambah 1 puluhan ditambah 8 satuan. Hasilnya adalah ini dengan cara panjang. Sekarang kita menghitung dengan cara pendek. 346 dikurangi 228. Kita luruskan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Setelah itu kita akan mengurangi. Angka 6 dikurangi 8 seperti tadi tidak bisa, sehingga ini dicoret. Dan kita tulis di atas angka 6-nya dengan bantuan satu angka dari puluhan. Jadi 16. Puluhan angka 4. Sudah dikurangi 1 untuk satuan, jadi sisanya tinggal 3. Nah, setelah ini 16 dikurangi 8 sama dengan 8, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Yang penting kita bisa menentukan dulu apakah itu harus dikurangi dengan cara meminjam atau secara langsung. Kita menelitinya, kita harus mengamati dari angka itu sendiri. Angka yang di atas ya harus lebih kecil daripada angka yang di bawah apabila kita akan melakukan pengurangan dengan cara meminjam. Seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran tentang pengurangan bilangan cacah. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.